Itu peraturan baru. Dulu kan kakaknya suami di sana Ustaz. Dulu dia tiap tahun haji. Sekarang 5 tahun. Sekarang nggak bisa. Baru tahu berarti saya itu. Iya. Sekarang nggak bisa. Sering boleh, tapi nggak bisa tiap tahun. Oh iya. Dibatasi lah. Kita mulai ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kakak-kakak sekalian, hafizuni wa hafizakumullah, bil khusus Ibu Ira, dan semoga Ibu Ira beserta kakak-kakak di Bimbel Tantir Bimbel ini mudah-mudahan semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Terakhir apa Kak Welmi? Atau udah selesai ya? Ya kalau nggak ada saya bicaranya. Ini kan sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Iya. Bulan Dzulqa'dah ini masuk dalam kategori bulan yang mulia. Oke. Pelan-pelan masuk gitu. Oh, kita kemarin bahas tentang puasa. Oh, puasa. Itikaf. Lailatul Qadar. Ada 4 bulan. Ada 4 bulan yang Allah nyatakan sebagai bulan yang mulia sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan yang mulia. Bunyi ayatnya ada di surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaummu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini diinformasikan ada 4 bulan mulia dari 12 bulan yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kan kalau bulan itu, kalau kita hitung dari bulan pertama dalam kalender Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Dari 12 ini ada 4 bulan mulia. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi menyebut au kama qala Dzulqa'dah sekarang ini, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut, satu lompat yaitu bulan Rajab. Yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lompat satu bulan Rajab. Nah, bulan Dzulhijjah, bulan mulia ini secara prinsip kebaikan di dalamnya, ini kita ngaji hari ini, dengan kalau ngaji di luar bulan yang mulia ini, itu pahalanya beda. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita berbuat baik pada orang, pokoknya kebaikan di bulan ini nilainya beda dengan kalau di luar bulan yang mulia. Ada besaran yang dibesarkan, ada kelipatan yang dilebihkan, gitu. Kalau untuk kebaikan. Nah, dalam ayat tadi itu juga di At-Taubah 36 tadi itu disebutkan pula bahwa kita diwanti-wanti jangan menzalimi diri sendiri di bulan ini. Maksudnya apa kata para ulama? Dosa di bulan ini juga sama. Besarannya dibesarkan tapi tanpa kelipatan, minus kelipatan. Kenapa? Karena sependek yang saya baca,
saya belum pernah ketemu dalil ada dosa dilipat gandakan. Tapi kalau besaran dosa dibesarkan itu mungkin. Tapi kalau bicara kelipatan dosa, saya belum pernah baca dalilnya. Contoh gini misalnya, ini contoh ada besaran dosa. Ada orang nyolong 1.000 rupiah. Jadi ada orang nyolong 1.000 rupiah. Yang satu ngomong gini, astagfirullah, tadi ngapain nyolong ya? Sabar dikit kenapa ya? Yang satu ngomong gitu, astagfirullah. Yang satu ngomong gini, alah cuma 1.000 nggak apa-apa. Alah cuma 1.000 nggak apa-apa. Itu kalau menurut Anda dosanya beda nggak itu? Dosanya beda nggak? Sama-sama nyolong 1.000, monggo. Yang satu ngomong, alah 1.000 aja nggak apa-apa. Dengan yang satu, astagfirullah, tahu gitu, kenapa sih pakai nyolong segala? Sabar dikit namanya. Itu kira-kira dosanya beda apa beda itu? Beda. Yang pertama tadi yang ngomong, ngapain sih kita pakai nyolong segala? Nyesel dia. Bisa jadi malah diampuni dosanya yang itu. Yang kedua, bisa jadi dosanya bukan dosa 1.000 rupiah, tapi dosanya menjadi sangat besar karena dia telah meremehkan perbuatan dosa, bahkan cenderung menghalalkan yang haram. Nah, menghalalkan yang haram itu dosa besar. Kalau kata Imam Adz-Dzahabi, kadang perbuatan dosanya kecil, tapi karena dia meremehkan perbuatan dosa itu jadi besar. Jadi ada istilah besaran dosa itu ada. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Nah, jadi contoh yang lain. Nyolong, kok nyolong dulu sih? Contoh yang lain aja. Ya, contoh yang lain. Iya benar, zina. Zina dengan pelacur, dengan zina dengan istri tetangga. Beda nggak dosanya kalau dalam hadis? Beda nggak dosanya? Beda. Zina dengan pelacur itu dosa besar, dengan zina dengan istri tetangga. Bisa juga kan dosa. Iya, sama-sama besar tapi beda nggak besarnya? Beda. Kalau kata Nabi beda. Jadi Nabi pernah bersabda, dosa yang di antara dosa yang paling besar itu di antara adalah berzina dengan istri tetangga. Jadi mengkhianati tetangga dengan menzinai istrinya atau selingkuh dengan istrinya itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan kalau dia zina dengan pelacur. Dan ya, pelacur itu dia juga berdosa. Tapi dengan istri tetangga itu lebih besar lagi. Ya, jadi ada besaran di situ. Betul, ada tingkatannya. Nyolong duit pribadi sama nyolong duit masjid beda nggak? Beda. Tanggung jawabnya beda. Dan itu besarannya juga beda. Ya itu yang saya bilang tadi. Apalagi duit rakyat. Iya apalagi. Itu yang saya maksud bahwa di dalam besaran dosa itu bisa jadi berbeda. Tapi kelipatan dosa tidak ada. Sependek yang saya pelajari ya, dan sependek yang saya baca dari penjelasan para ulama atau yang saya pernah dengar dari penjelasan para ulama itu tidak ada istilah besaran kelipatan dosa. Tapi kalau kelipatan pahala ada. Nah, makanya saya ulang besaran dosa. Makanya kalau kita berbuat dosa di bulan ini itu besarannya beda dengan kalau kita berbuat di luar bulan yang mulia. Maka kesimpulan sederhananya gini. Manfaatkan betul bulan ini untuk berbuat kebaikan yang banyak yang Allah ridhoi. Nah, kalau terlanjur berbuat dosa segera tobat minta ampun kepada Allah karena enggak ukuran besarnya soalnya. Karena besarnya enggak ukuran. Nah, kalau kita berbuat kebaikan, silakan diperbanyak kebaikan di bulan ini yang Allah ridhoi. Kalau kita bicara keburukan kok terlanjur terjadi, segera ditobati. Karena tadi ngerinya besaran dosa yang enggak biasanya itu. Mari segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari itu semua, ada beberapa kejadian yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW terkait di bulan Dzulqa'dah ini. Apa itu di antaranya? Di antaranya adalah kejadian Suluh Hudaybiyah. Suluh Hudaybiyah itu perjanjian damai antara pihak Madinah dengan pihak kafir Mekah.
yang itu kejadiannya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu perjanjian damai Hudaybiyah. Itu cuplikan kejadiannya. Cuplikan kejadiannya itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal. Al-Anfal ayatnya ayat 61 dan seterusnya itu. Jadi kalau saya baca, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Sebenarnya Allah aja sudah cukup, tapi Allah sengaja menyebut orang-orang beriman itu untuk menunjukkan betapa Allah mengapresiasi dukungan orang-orang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kenapa? Monggo. Mau apa? Oh, Keluarganya. Mas anu. Iya. Kira sama anu siapa? Kiwa. Dah. Jadi kita tidak punya kuasa menyatukan hati manusia, tapi Allah yang berkuasa menyatukan hati manusia. Ada orang mengatakan harta yang akan bisa menyatukan. Banyak orang yang bertengkar gara-gara harta. Bahkan ketika orang tua tidak ninggalin warisan, malah kadang anak-anaknya rukun. Kalau ninggal warisan malah berantem kadang. Macam-macam. Jadi harta tidak bisa menyatukan hati. Kekuasaan apalagi. Berapa banyak orang rebutan kue kekuasaan. Jadi bukannya akur malah tambah berantem. Kadang di dalam satu partai aja saling menjatuhkan. Karena betapa tidak sehatnya sistem yang ada saat ini. Nah, karena memang yang berkuasa menyatukan hati itu Allah, maka jangan lupa bermohon kepada Allah agar hati kita disatukan dalam saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Ibu Ira sebetapapun berusaha menyatukan hati kakak-kakak nggak bisa. Yang bisa menyatukan hati kakak-kakak semua ini adalah Allah. Maka Bu Ira harus mohon pada Allah agar hatinya disatukan oleh Allah untuk bisa saling, bukan merasa paling. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Kalau kita baca di sababun nuzulnya, Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang lemah melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, sekarang mereka telah setara dengan kita. Dan Allah pun menurunkan firman-Nya, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Asar ini dikuatkan dengan beberapa riwayat lain. Jadi seolah-olah jangan mengandalkan makhluk, tetap harus hanya mengandalkan Allah. Sebetapapun orang yang sangat kuat saat itu masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Atau Barani dan lain-lain meriwayatkan dari Sa'id ibnu Zubair radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika 39 lelaki dan wanita masuk Islam, lalu Umar pun masuk Islam sehingga jumlah mereka menjadi 40. Turun firman-Nya, wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih
Dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa ketika 33 lelaki dan 6 wanita masuk Islam, lalu Umar masuk Islam pula, turunlah ayat, wahai Nabi, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Abu Syekh meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah wa radhiyallahu anhu bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Allah menurunkan ayat mengenai keislamannya. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti. Maksudnya jangan berpaling dari Allah, tetap harus berlindung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Makanya kan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, panglima perangnya langsung diganti, bukan lagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tapi diganti seorang sahabat yang sangat penyabar, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan menang dengan izin Allah. Seolah-olah Sayyidina Umar ingin mengajarkan kepada kita agar jangan tergantung kepada sosok selain Allah, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Kalau perang menang terus. Nah, Sayyidina Umar nggak mau orang bergantung kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tetap harus kepada Allah. Maka diganti panglimanya dengan yang sangat sabar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu juga menang perangnya, seolah-olah beliau mengatakan ilah, siapapun panglimanya, kalau bertawakal bersandar hanya kepada Allah, kita menang. Jadi nggak harus panglimanya, nggak harus siapa, Khalid bin Walid. Sama dengan ketika Sayyidina Umar masuk Islam, beberapa orang mulai berkata tadi, wah kalau gini kita pasti, Allah nggak suka begitu. Nggak boleh. Tetap walaupun senang dengan masuknya Umar radhiyallahu anhu dengan masuk Islam, tapi tetap tidak boleh bergantung kepada Sayyidina Umar. Tidak boleh berharap kepada Sayyidina Umar. Tetap harus kepada siapa? Allah. Nah, kita juga sama. Dalam kehidupan sehari-hari kita boleh berkalkulasi. Kita boleh berhitung. Kita boleh melakukan perencanaan-perencanaan. Sebetapapun hebatnya hitungan dan perencanaan kita, tetap jangan mengandalkan makhluk. Yang kita andalkan adalah Allah. Dalam konteks perjanjian Hudaybiyah ini ada kejadian yang mirip itu. Kalau kita baca dalam ayat yang kita baca tadi, apa itu? Begini ceritanya. Saat itu Nabi umroh. Karena dari Madinah Nabi sudah mengambil miqat dari Bir Ali, Dzul Hulaifah, Abyar Ali atau Bir Ali. Dalam perjalanan sampai di Hudaybiyah Nabi dihadang oleh pihak kafir Mekah dan Nabi ditahan di situ, tidak boleh masuk kota Mekah. Disodorkan kepada Nabi kita Muhammad SAW perjanjian damai. Di situ ada poin-poin perjanjian damai yang isinya secara kasat mata sangat merugikan kaum muslimin. Jadi isi dari perjanjian damai itu secara kasat mata sangat merugikan kaum muslimin. Sehingga para sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau gini caranya mending kita perang aja udah. Ini dikerjain kita ini. Ini kita ada potensi ditipu ya Rasulullah. Udah kita perang aja. Oh gitu. Semua pada ngomong gitu aja udah. Saking keselnya para sahabat karena ini kebangetan nih orang Arab nih. Orang-orang Mekah ya maksudnya. Kafir Mekah saat itu. Singkat kata singkat cerita, akhirnya negosiasi mentah. Delegasi Arab datang, delegasi Mekah datang lagi, mentah lagi. Terakhir itu delegasi dari Mekah itu namanya Suhail namanya Suhail bin Amr. Saat itu beliau masih kafir, akhirnya masuk Islam nanti. Suhail bin Amr ini pakar komunikasi. Kalau ngomong pinter. Kebayang orang kafir ngomongnya pinter. Ngalang-ngalai Abu Janda itu. Nyelkit bikin wah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu an saking keselnya sama Suhail bin Amr itu. Karena pinter ngomong orang itu. Kata kan Sayyidina Umar kan wah jagoan pol, jawara lah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya patahkan gigi depannya Suhail itu. Mau tak rontokkan giginya biar gak bisa ngomong. Kata Nabi jangan kata Nabi. Siapa tahu nanti dia bermanfaat untuk Islam, kata Nabi. Jangan, siapa tahu nanti saya bermanfaat untuk Islam. Qaddarallah ya, qaddarallah. Itu nanti pada akhirnya Suhail bin Amr
Ini masuk Islam, radhiyallahu anhu. Masuk Islam di akhirnya. Dan di antara yang berjasa menjadikan orang-orang murtad masuk Islam kembali saat Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Suhail bin Amr. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dihadapi sama nabi palsu, orang yang tidak membayar zakat, sama murtadin, itu yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara tokoh yang berjasa dengan izin Allah membuat orang-orang yang murtad itu kembali masuk Islam, itu adalah Suhail bin Amr. Kepiawaiannya dalam berbicara itu dipakai untuk menarik kembali orang kepada Islam. Itu Suhail bin Amr. Nah, begitu Nabi mendengar bahwa yang didelegasikan untuk Nabi saat itu dari pihak Makkah adalah Suhail, Nabi senang. Suhail, kata Nabi, insya Allah okamakal setelah ini akan mudah. Karena Suhail itu artinya gampang. Suhail itu artinya gampang artinya. Kata Nabi, insya Allah setelah ini gampang. Kata Nabi. Insya Allah, iya. Nah, itu kalau di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, itu namanya al-fa'al namanya. Nabi itu nggak suka tatoyur. Tatoyur itu anggapan buruk tentang pertanda yang Allah buat, itu tatoyur. Ketiban cicak, aduh apa sih? Nah, Nabi nggak suka begitu itu. Kedutan mata kiri, aduh siapa yang atau yang mau nangis saya, itu Nabi nggak suka begitu. Nabi lebih suka itu kalau begini, tangan gatel, insya Allah mau dapat duit nih, insya Allah. Nah itu, tapi tidak boleh dipastikan ya, dalam konteks insya Allah itu boleh itu al-fa'al, itu Nabi suka itu. Nah itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Al-fa'al itu pokoknya kalimat yang baik, anggapan baik. Kedutan mata kayak kanan kayaknya insya Allah mau dapat untungnya. Bibir kedut-kedut kayak mau makan enak kayaknya ini misalnya. Nah ini misalnya. Ini nggak kedutan bibir saya nggak tahu. Wes. Singkat kata singkat cerita, kasihan yang di luar negeri soalnya. Singkat kata singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Suhail bin Amr menyodorkan tanda tangan tadi. Para sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, ini kita akan ditipu. Sampai akhirnya turun ayat tadi, surah Al-Anfal ayat 61 itu. Kata Allah dalam ayat itu, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung pada perdamaian, wahai Nabi, turuti saja. Itu perintah Allah. Tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Karena Allah yang nyuruh, walaupun kalkulasi politiknya mengatakan ada potensi ditipu, usulan dari para sahabat perang saja. Tapi kalau wahyu mengatakan tanda tangan, Nabi tanda tangan. Nabi tanda tangan perjanjian damai, dan Nabi bertawakal hanya kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, ternyata yang ditakutkan oleh para sahabat terjadi. Nabi ditipu. Perjanjian dilanggar. Ada sekutu Mekah nyerang sekutu Madinah. Dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oke, kata Nabi, kalau bahasa kita ya, perjanjian dilanggar. Dan Nabi selamat untungnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Nabi selamat. Dan saat itu Nabi pada tahun ke-7 Hijrah, di bulan Dzulqa'dah juga bergerak untuk umroh qadha. Itu kejadiannya di bulan Dzulqa'dah itu, yang di Hudaybiyah itu. Tahun ke-7 Hijrah Nabi bergerak menuju ke Mekah umroh qadha. Tahun ke-7 Hijrah, karena karena perjanjian sudah dilanggar, berarti Nabi sudah boleh masuk kota Mekah. Iya, karena sudah dilanggar perjanjian kan. Dan tahun ke-8 Hijrah, kota Mekah takluk di tangan Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin. Pelajarannya apa? Dari awal sudah terdeteksi atau terendus kemungkinan Nabi ditipu. Karena ada wahyu, suruh tanda tangan, Nabi tanda tangan. Tapi dengan syarat bertawakal kepada Allah. Ternyata yang ditakutkan terjadi, Nabi ditipu. Yang terpenting apa? Nabi selamat dan dapat bonus. Apa bonusnya?
Fathu Makkah, kota Mekah takluk di tangan kaum muslimin saat itu hingga detik ini. Maka satu hal yang penting kita pahami bersama adalah orang kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kalau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, oke, mungkin yang ditakutkan terjadi. Tapi yang penting selamat. Dan tidak jarang mendapatkan yang lebih baik, gitu loh. Iya, betul. Nah, dan dalam Al-Qur'an beberapa kalimat tawakal yang Allah ajarkan kepada kita itu memiliki cerita yang berbeda-beda. Itu tadi di surah Al-Anfal itu. Jadi yang ada kekhawatiran Nabi ditipu, udahlah bertawakal kepada Allah, ternyata yang ditakutkan terjadi, tapi yang terjadi apa? Nabi selamat, bahkan dapat bonus Fathu Makkah. Ada lagi yang lain. Di surah Ali Imran ayat 173, 174. Ketika itu pasukannya Abu Sufyan CS, saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya, itu berkumpul di Badar untuk nyerang Madinah kali kedua. Badar Mekah itu jaraknya kurang lebih 100 km. Saya alhamdulillah Masya Allah umroh kemarin bersama Witur itu ke mana itu, ke Badar, alhamdulillah. Jadi Badar ke Madinah itu kurang lebih 100 km kurang lebih. Itu pasukan Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan CS itu berkumpul di Badar untuk kali kedua untuk menyerang Madinah. Orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman. Nabi dan orang beriman ditakut-takuti. Mau diserang lah. Dalam ayat itu disebutkan bagaimana orang-orang beriman itu tidak larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat tawakal itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Kata Al-Qur'annya fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Nah, jadi dalam kisah itu disebutkan betapa sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, bahkan yang kita takutkan insya Allah tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi itu insya Allah kita selamat, bahkan tidak jarang mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu diantaranya. Dalam konteks kita itu apa sebenarnya sih? Hari ini kan kita sering dapat informasi yang menakutkan kan? Iya, berita politik, berita dunia, berita macam-macam yang katanya ini, katanya itu, yang begini, yang begitu, yang macam-macam. Nah, ada ketakutan nggak? Nah, sebagai manusia biasa pasti ada ketakutan. Sebagai manusia biasa ya. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh larut dalam ketakutan itu. Karena kalau kita larut dalam ketakutan itu, ngerinya menjelma jadi suudzon, bersangka kepada Allah. Kalau bersangka kepada Allah buruk bagi kita. Ana idadzani abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Nah, supaya tidak menjelma jadi ketakutan, maka segera susul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat tawakal hanya kepada Allah. Kalau harapan itu apa Ustaz? Dalilnya. Kalau tawakal tadi Ali Imran ayat 173 itu diantaranya. Kalau harapan itu ada sebuah hadis. Hadisnya itu riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Nabi bersabda auqamaqal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, kecuali rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, begitu. Kita tidaklah dalam hadis At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib, Nabi bersabda auqamaqal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini. Saat itu Nabi sedang menghadapi sahabatnya sedang sakaratul maut. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah
kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Takut sakit, perkuat harapan akan sehat. Takut miskin, perkuat harapan akan dicukupi oleh Allah. Takut lemah, kenapa? Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang beriman atau mukmin, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini. Ya, itu dalam keadaan yang sangat menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Itu terjemahan merujuk pada teks yang saya hafal ya. Tapi kalau terjemahan umumnya dibebasin aja terjemahannya. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, gitu aja terjemahannya, bebas. Kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang diharapkan, dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Jadi takut sakit berkuat harapan akan sehat. Takut lemah berkuat harapan akan dikuatkan oleh Allah. Takut siksa, perkuat harapan akan rahmat dan surganya Allah. Takut mati kafir, perkuat harapan akan ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Pokoknya takut apa, perkuatan harapan sebaliknya. Ini mau haji, kimo sendiri di rumah, misalnya. Tidak sendiri, siapa naiknya? Masya Allah. Itu diantaranya. Makanya perkuat harapan. Yang kedua, perkuat tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi insya Allah yang ditakutkan tidak akan terjadi, dan kalaupun terjadi kita selamat dan insya Allah dapat untung yang besar. Insya Allah. Contoh kalimat tawakal yang lain itu yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam di surah Yusuf ayat 86 itu. Itu ungkapan kalimat tawakalnya Nabi Yakub alaihissalam. Saat itu Nabi Yakub kehilangan putranya Yusuf alaihissalam dan kehilangan penglihatannya. Dalam keadaan seperti itu beliau berkata, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu ada di surah Yusuf ayat 86 itu. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau tadi kan hasbunallah wa ni'mal wakil kalimat tawakalnya. Ini kalimat tawakalnya innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 86 itu. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tapi itu ungkapan yang belakang itu dialog beliau dengan orang yang beliau hadapi saat itu. Tapi kalimat tawakalnya pada innama ashku bathi wa huzni ilallah, itu ya. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Kata para ulama, setelah beliau berkata begitu, a'adallahu Yusufa wa a'adallahu basarahu. Allah kembalikan Nabi Yusuf yang hilang itu dan penglihatannya. Saya tidak tahu kita telah kehilangan apa saja. Maka serahkan kepada Allah sambil berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Mudah-mudahan yang hilang itu kembali. Alhamdulillah, moga Pak. Atau ada keresahan-keresahan yang kita nggak bisa ceritakan kecuali hanya kepada Allah. Maka katakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah kan aku adukan kesedihanku ini. Karena kita udah nggak bisa cerita kepada siapa lagi kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun kepada makhluk kita bercerita sebatas pada karena kita ingin konsultasi kepada ahlinya misalnya, silakan aja. Tapi kita adukan seluruhnya, semuanya hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahwasanya hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku dan kesusahanku dan kesedihanku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu ungkapan Nabi Yakub. Gara-gara itu kata para ulama yang hilang kembali. Nabi Yusuf Allah kembalikan, penglihatan beliau Allah kembalikan. Dan ini ungkapan tawakal yang hanya kepada Allah, yang buat beliau dengan izin Allah mendapatkan solusi. Maka kalau kita mau menggunakan kalimat ini sebagai kalimat tawakal, bagus untuk menghalau keresahan-keresahan yang ada.
kita katakan innama asyku basi wa huzni ilallah, bahwasanya aku adukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah. Itu diantara bentuk kalimat tawakal yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang lain kalimat tawakal dalam Al-Quran itu misalnya ada di surah ke-40 atau surah Al-Ghafir ayat 44 dan 45 itu. Itu ada di surah ke-40, surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 44 dan 45 itu. Kalau kalimat tawakalnya di 44-nya. Janji Allah di 45-nya. Saya baca, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang ku katakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang sangat buruk. Ini menarik ya. Dalam ayat ini diceritakan Nabi Musa dan Bani Israel akan dibunuh oleh Fir'aun. Mentok berhadapan dengan laut, tidak punya bahtera. Kalau bonek nyebrang lautan risikonya mati. Mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar. Resikonya mati juga itu. Sama-sama mati resikonya itu. Maju nyebrang lautan resikonya mati. Mundur ngadepi Fir'aun juga mati. Bani Israel panik. Nabi Musa sampai mereka mengatakan kalau gini ceritanya kita pasti akan ketangkep. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayadin. Tidak, kita nggak akan ketangkep. Bersamaku Tuhanku Allah, dia pasti ngasih petunjuk. Terus dikatakan ucapan ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Semua rencana jahat Fir'aun dibatalkan oleh Allah. Dan rencana jahat Fir'aun itu menghantam Fir'aun sendiri. Nah, jadi kalau kita baca kalimat tawakal ini, insya Allah semua rencana setan jin maupun setan manusia yang punya rencana jahat pada kita, insya Allah dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang itu kena ke mereka sendiri. Semua kita, jangan kita nabi aja punya jatah musuh setan kan, baik setan manusia maupun setan jin. Kita tidak boleh seudon, tapi kita wajib waspada. Nah, di antara bentuk waspadaan kita pikirkan ini, wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, sungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Bon, bisa dipahami nggih? Nah, terus kemudian di antara bentuk kalimat tawakal yang lain adalah ada di surah At-Taubah ayat 129 terakhir itu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau kita menasihati seseorang, itu kok gak dianggap, gak direken. Nah, itu kita katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita serahkan pada Allah. At-Taubah 129 terakhir itu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam hadis At-Tirmidzi, kalau itu kita baca 7 kali pagi dan petang, insyaallah rezekinya dilancarkan oleh Allah walaupun dia seorang pendusta sekalipun. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo kalau ada. Oh, jelas semua. Misalnya yang kehidupan sehari-hari. Nggih. Nggih. Ya, contohnya saya sendiri gitu ya. Ketika anak-anak saya
memutuskan dia ingin sekolah yang jauh dan negerinya negeri kafir gitu saja. Memang mayoritas lah. Sebagai ibu itu kan saya pasti ada kekhawatiran yang luar biasa gitu ya. Iya. Apalagi waktu pertama kali anak saya perempuan itu saya pasti saya khawatir sekali. Gitu. Nah, saya tuh sering berpikir sebelumnya itu, walaupun memang saya berusaha untuk menahannya gitu ya, tapi kan pada akhirnya ya seperti itu, mereka berangkat. Nah, pada saat menjelang mereka berangkat itu, maksudnya ketika berproses itu loh, ketika mereka mau berproses itu, saya tuh selalu seperti ini, kayak ngomong gitu ya, apa sih, mengadu ke Allah itu begini, ya Allah, kalau memang ini itu takdir terbaik anak saya, memang harus di sana atau bagaimana gitu, ya sudah dimudahkan saja. Kalau enggak ya nggak tahu lah bagaimana Allah mengaturnya. Dan dalam perjalanannya itu kan ternyata apa yang mereka inginkan itu terlampaui gitu. Sehingga kadang-kadang itu akhirnya membuat saya agak tenang gitu Ustaz. Walaupun nggak tenang banget. Nggak tenang. Oh, berarti ini memang sudah pilihan Allah. Nah, kalau gitu tuh benar atau enggak Ustaz? Iya, baik. Ya, gitu tuh. Sikap ibu sudah benar. Ketika ibu ada kekhawatiran, ibu adukan semuanya kepada Allah dan menyerahkan kepada Allah segala keputusannya, disertai dengan ibu menyampaikan harapan-harapan ibu kepada Allah tentang anak-anak ibu. Jadi, dan ternyata skenario takdir menunjukkan hal itu dimudahkan. Berarti memang di situ sudah garis takdir mereka, sehingga mereka memang harus sampai di sana. Nah, sekarang tugas ibu adalah ya memperkuat doa itu sendiri, karena kita nggak mungkin memantau anak-anak kita 24 jam juga kan, dan kita juga nggak mungkin setiap saat mendampingi mereka dengan berada di sana. Tapi yang pasti Allah berkuasa untuk itu. Maka ibu berkuat adalah doa saat ini, dan sikap ibu sudah benar itu, benar banget itu. Saya kira itu. Kita juga nggak mungkin mematikan potensi anak-anak kita kan, karena mereka punya masa depan, mereka juga punya cita-cita. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam segala hal itu Harus melibatkan Allah. iya begitu tuh nggak apa-apa. Harus. Maksudnya gini, ketika itu terjadi misal, Okay. kalau sekarang ini kan kayak anak-anak kelas 12 itu pada pengen kuliah A, B, C, D gitu. Misalnya kita menyikapinya itu, ya kita memohon gitu kan, menyikapinya ketika itu memang di sana, saya tuh punya pikiran gini, ketika saya sudah meminta sama Allah tunjuk dan meminta menyerahkan semuanya, dan ketika itu yang terjadi itu boleh nggak Ustaz saya berpikir bahwa memang itulah yang terbaik, memang itulah pilihan Allah, itu benar nggak? Benar nggak apa-apa, tapi tetap sertai dengan harapan-harapan terus. Iya, jadi baik sangka ibu kepada Allah seperti itu boleh, dan itu benar. Tapi ibu harus tetap sertakan harapan-harapan yang baik untuk anak-anak ibu tetap di sana. Seperti terjaganya iman Islam mereka, terjaganya ya apa yang ibu harapkan lah dari anak ibu lah, misalnya gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baru datang Pak? Oke, monggo. Mungkin apakah mungkin yang Allah memudahkan itu selalu petunjuk Allah Bagus. atau bisa kita bagaimana kita melihatnya yang selalu dimudahkan? Secara prinsip, kalau kita merujuk kepada sebuah riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau semuanya Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata Nabi, berusahalah. Berbuatlah, kata Nabi. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, kalau kita merujuk pada rumus hadis itu,
Secara prinsip iya Kak Sarul. Setiap apa yang dimudahkan oleh Allah untuk kita berarti memang itu jalan takdir kita. Maaf ya kalau kita bicara pakai bahasa yang agak ekstrim sekalipun, yang agak ekstrim maksud saya. Bahkan ketika jalan itu adalah jalan maksiat, bisa jadi memang iya. Tapi begini, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ketika kemudian itu misalnya tampaknya jalan maksiat, tentu secara syariat kita harus berusaha menghindarinya. Ya, itu harus, itu syariatnya gitu. Tapi ada masa di mana kadang sistem memaksa, di mana orang tidak bisa menghindari itu. Tentu besar harapannya semoga ujungnya adalah membawa kemuliaan. Dan berapa banyak orang yang terjebak pada hal-hal yang seperti itu berujung pada kemuliaan-kemuliaan yang itu mungkin di luar dugaan yang bersangkutan. Itu seperti itu. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu itu kan ulama besar. Tapi tadinya siapa beliau? Perampok. Tapi rupanya dengan izin Allah dari jalan itu justru beliau jadi ulama besar. Ya tentu kita nggak bisa memukul rata, kan kalau dipukul nggak rata. Secara prinsip kan benjol, kalau dipukul benjol. Ya, secara prinsip gitu Kak Sarul memang. Jadi kalau sesuatu itu dimudahkan oleh Allah untuk kita berarti memang itu jalan takdir kita. Memang betul, tidak salah itu. Namun karena kita ada timbangan syariat, tetap kita harus tetap mengambil sikap. Contoh gini, ini contoh. Ada kejadian menarik di masa Nabi itu ketika Zainab radhiyallahu anha itu menggugat cerai Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi sudah dikasih bocoran takdir oleh Allah bahwa Zainab ini akan diceraikan ujungnya akan cerai dengan Zaid bin Harithah awalnya. Dan Zainab akan jadi istrinya. Nabi sudah dapat bocoran takdir, sudah. Nabi itu. Tapi apa kata Nabi pada Zaid? Pertahankan rumah tanggamu. Pertahankan rumah tanggamu. Berjuang terus. Wah, itu kalimat Nabi itu. Kenapa? Karena syariatnya begitu memang. Walaupun Nabi tahu ini ujungnya cerai, ujungnya. Tapi Nabi tetap berkata, pertahankan rumah tanggamu. Perjuangkan rumah tanggamu. Begitu. Jadi Nabi tahu ini ujungnya cerai, ini Nabi tahu. Sudah bocoran ayatnya sudah turun itu kepada Nabi. Bocoran takdirnya sudah turun kepada Nabi, sudah diberitahu Nabi itu. Tapi Nabi tetap bertindak sebagaimana aturan dalam syariat. Nah, kita juga begitu sama gitu. Mungkin saja memang jalan berliku takdir itu dari antaranya mungkin ini macam-macam lah, saya tidak bisa cerita. Tapi secara prinsip kita tetap harus berusaha. Tidak bisa tidak. Harus berusaha. Saya mungkin agak berliku sedikit barangkali ya. Saya beberapa waktu yang lalu dengan izin Allah ada sekeluarga masuk Islam. Suaminya CNS masuk Islam. Istrinya masuk Islam kembali, istrinya. Putranya semuanya masuk Islam, 2 orang masuk Islam semua. Putrinya juga masuk Islam semua. Pokoknya masuk Islam, sekeluarga masuk Islam. Sekilas kisah itu kayak tidak bagus ya. Bermula dari si ibunya ini yang murtad terlebih dahulu kan, kawin sama CNS non muslim, murtad ibunya ini, murtad. Sekilas kan nggak bagus cerita ini. Iya, ceritanya nggak bagus ini kan, murtad. Qadarullah punya anak, laki 2, perempuan 1. Anak laki pertama itu dengan izin Allah pas sekolah negeri kan dikasih pelajaran agama mereka kan. Itu dia nggak mau. Enggak, saya maunya agama yang Islam saja. Akhirnya dia walaupun bukan agama Islam, tapi dia ngikut pelajaran agama Islam. Sampai puncaknya anak ini ngambil keputusan, saya mau masuk Islam. Subhanallahnya wa masya'allahnya sama bapaknya sama ibunya nggak dihalangi, boleh. Akhirnya anak ini yang pertama kali masuk Islam, anaknya ini. Akhirnya anaknya ini masuk Islam. Rupanya anak ini kesehariannya menarik bapaknya yang Chinese itu, non muslim itu. Menarik saudaranya yang adiknya itu. Akhirnya bapaknya tertarik masuk Islam. Kemudian adiknya juga masuk Islam. Terus adik perempuan itu masuk Islam. Ibunya tersadar kembali, masuk Islam kembali, minta syahadat dia. Kesannya kan kayak ada yang hilang 1 dari kaum muslimin, tapi ternyata dia keluar sebentar untuk membawa 3. Itu kan kayak kalau Allah berkehendak itu. Maaf ya. Tidak, ini bukan berarti saya membenarkan pacaran, tapi maksud gini, tidak semua ustadz atau kiai yang mumpuni sekalipun itu pernah punya reputasi dengan izin Allah melaluinya orang masuk Islam. Tidak semua ustadz, tidak semua kiai itu punya reputasi dengan izin Allah melalui dia orang masuk Islam.
Tapi berapa banyak orang yang masuk Islam melalui pacaran? Maaf, saya tidak berarti membenarkan pacaran maksud saya. Maksiat itu tetap nggak boleh maksiat itu. Mendekati zina tetap tidak boleh. Itu syariatnya begitu. Tapi berapa banyak kalau kita ambil hikmah di balik kejadian yang kata kita begitu, tapi nyatanya dari situ banyak orang yang masuk Islam. Kata kimu, lek ngono tak boleh. Ada gitu, punya gitu dia. Wah nakal perempuan teman kuliah, sering dugem, mabuk segala macam. Punya pacar Cina, tiba-tiba pacar masuk Islam kan? Masya Allah sama Islam maksudnya ya. Tapi dugemnya tetap nggak bener. Kita nggak boleh ngomong itu bener. Tapi maksud saya, ya itulah yang saya bilang tadi. Kadang dari hal yang tidak diduga itu justru jadi jalan hidayah kadang. Itu seperti itu. Yang penting koridornya tadi ya Ustaz. Yeah. Yang ditanya Kasar tadi. Ya. Saya pedomannya gini. Yang penting kita itu meyakini semua apa yang dijalani saat ini itu adalah takdir terbaik Allah. Asal kita tuh sebelumnya itu memang sudah minta sama Allah itu. Bisa begitu, bisa juga ya kita sudah mengajukan kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ternyata Allah pilihkan ini ya sudah bismillah jalan. Iya, bismillah. Enak udah jalannya aja udah. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi orang Islam itu yang penting itu menyikapi sebuah kejadiannya saja. Betul. Jadi yang penting nanti hasilnya seperti apa. Ya betul, penting prosesnya. Sikap kita itu seperti apa Betul. menghadapi Keadaan. respon kita tuh kayak gimana sih? Betul tidak salah. Allah itu yang Allah hargai banget itu prosesnya itu. Sama mau itu saya Iya. tanya, kira-kira ada nggak Ustaz, doa yang supaya kita tuh tetap pada track itu gitu Ustaz? Bagus. Yang supaya kita tuh nggak jauhkan dari ya hal-hal yang tadi kan kita sebagai manusia itu normal ya saja. Ya. Ketika mengalami sesuatu itu berburuk sangka lah atau gimana. Nah, supaya kita tuh nggak sampai seperti itu dan tetap diarahkan supaya kita tuh nggak melenceng gitu. Ya, ada di Fatihah itu. Selama orang itu masih sholat dan masih membaca Al-Fatihah, insya Allah masih selamat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan Al-Fatihah itu yang buat setan putus asa kan? Ya kalau gini ceritanya gimana saya bisa menyesatkan manusia, dia selalu minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kan kalau dalam hadis orang yang masih sholat itu dalam jaminan Allah. Kalau tidak sholat, Allah udah nggak jamin lagi. Orang kalau masih sholat, dia masih dalam jaminan Allah. Iya, karena dalam sholat itu dia menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu diantara kata para ulama, setan putus asa itu diantaranya gara-gara Fatihah itu. Makanya diantara hal yang paling tidak disukai dari orang Yahudi itu adalah ucapan salamnya orang beriman dan ucapan aminnya orang di dalam sholat saat baca suratul Fatihah itu. Itu paling orang Yahudi terutama paling nggak suka itu. Dan itu manifestasi dari setan itu sendiri kan. Karena setan memang tidak suka banget sama suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini satu-satunya surat yang Allah turunkan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak kepada Nabi yang lainnya. Satu lagi akhir surah Al-Baqarah itu yang hanya dalam hadis Sahih Muslim ya, itu hanya turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada yang lainnya. Itu dan itu membuat setan dalam tanda kutip putus asa. Dalam putus asa itu berarti kalau orang masih sholat dan baca itu, orang masih baca doa akhir surah Al-Baqarah itu, udah setan udah lemes, nggak ada harapan. Iya, nggak bisa udah. Makanya orang kalau masih sholat, masih ingat nggak kata-kata orang-orang tua dulu? Sak nakal-nakalnya awakmu kudu tetap sholat. Iya, senakal-nakalnya kamu tetap harus sholat. Itu nasihat orang-orang tua dulu ya. Orang tua dulu itu kalau yang sudah ngaji tapi ya, anaknya mau merantau kemana, jangan lupa sholat. Pokoknya sholat itu. Iya sholat. Karena itu dia membuat dia masih dalam jaminan Allah. Kalau udah nggak sholat, udah nggak dijamin lagi oleh Allah. Saya kira itu Allah alam bisawab. Kalau saya sama ini Ustaz, ya dari Ustaz juga kan. Gimana Pak? Saya bilang ini, ingat ya abang kakak, bagaimanapun caranya cari yang halal. Karena kalau halal nanti itu betul. Itu kejadian itu betul. Allah alam bisawab. Kalau saya berpikir sebaliknya malah gini.
Kan kita sering melihat orang lewatin jalan yang mencong dulu, akhirnya Lurus. taubat, akhirnya jadi muncul rasa iri. Udah nyobain yang Oh, melenceng dulu. Oh, baru banyak dulu gitu maksudnya. Nyobain hal baru tenang. Iya, iya. Kok masih muda? Ya, ya, ya. Ya, ya banyak orang yang punya pikiran. Iya. tagline-nya selain itu Iya, iya. apa? Muda apa? Oh ya, ya mudah ya. Ketua kaya raya mati masuk surga. Enak banget. Jadi gini, ada yang memang jalannya begitu, ada yang memang sengaja dia begitu. Itu tetap beda di hadapan Allah. Kan mungkin kita pernah baca riwayat tentang dua orang yang satu turun karena ingin bertobat, yang satu turun karena ingin berbuat maksiat karena dia masih punya waktu untuk berbuat maksiat, niatnya mau tobat. Sementara satu naik ke atas mihrab itu karena dia mau tobat. Ternyata keduanya jatuh dan akhirnya mati kan. Yang satu mati masuk surga karena dia mau tobat, yang satu mati masuk neraka karena dia mau maksiat. Nah, jadi ketika kita punya pikiran seperti itu, tolong ingat baik-baik, belum tentu kita masih hidup. Saya masih ingat dulu ada jamaah saya mantan preman. Alhamdulillah, masya Allah sekarang masih tobat beliau, masih dalam keadaan istiqomah dalam tobatnya. Kerjaannya dulu malakin orang di daerah Pondok Ungu sana. Kerjaannya malakin orang. Setelah dia tobat. Biasa orang tobat kan pasti diuji oleh Allah. Di antara ujiannya satu, beliau dalam kondisi kesulitan keuangan. Sudah tobat, datang ke saya itu, minta izin. Ustaz, saya minta izin mau malakin orang lagi ya katanya. Baik, di jalannya dulu. Dia ngomong gitu. Saya lagi butuh duit nih Ustaz. Saya lagi butuh duit, saya mau malakin orang lagi katanya. Saya bilang, "Bang, ada jaminan nggak Bang nanti kalau Abang malakin orang Abang masih hidup?" Saya bilang gitu. "Enggak juga sih Ustaz." "Ya udah. Bisa nggak Abang pas malakin orang Abang mati?" "Iya bisa juga sih." Ya udah. Akhirnya nggak jadi. Karena alhamdulillah sudah kerja dengan mapan, alhamdulillah. Dapat gaji yang bagus, sudah berumah tangga, sudah punya anak, bahkan alhamdulillah masya Allah. Nah, jadi ya memang bisa sih kapit orang punya pikiran kayak gitu. Tapi kalau itu terjadi pada kita, segera hapus pikiran itu. Karena belum tentu ketika kita memilih jalan berliku itu, kita selamat sebagaimana dia yang selamat. Karena bisa jadi mati sebelum bertobat. Itu ngerinya itu aja sih. Itu. Tapi itu betul, ada pikiran seperti itu mungkin. Ibu berarti matinya masih Kristen jangan-jangan. Yang mana? Tadi itu suami istri sekeluarga masuk Islam kan endingnya kalau waktu itu udah meninggal kan. Iya bisa. Iya. Untungnya maksudnya. Intinya itu termasuk tipu daya iblis itu ketika kita punya pikiran gini, Allah Maha Pengampun, kita berbuat dosa aja nanti tobat. Pokoknya begitu punya pikiran seperti itu udah kena jebakan setan deh. Itu. Bahwa iya memang kalau dia sempat bertobat, kalau enggak kan wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.